Santapan Harian, Senin, 22 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu mendengar suara-Mu di tengah kebisingan hidup kami. Diamkan kegelisahan dan kekhawatiran yang memenuhi hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Di dalam terang-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. 1 Samuel 2 ayat 11-26. Lalu Elkana pulang ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tetapi anak-anak lelaki Eli adalah orang durjana. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun batas hak para imam terhadap umat. Setiap kali seseorang mempersembahkan kurban, sementara daging itu direbus, datanglah hamba imam itu membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan menusuk-nusuk ke dalam bejana, kuali, belangga atau periuk. Segala yang ditarik garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, hamba imam datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan kurban, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daging yang direbus, hanya yang mentah saja." Jika orang itu menjawabnya, "Biarlah lemaknya dibakar dulu, barulah kau ambil sesukamu," maka ia akan berkata kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak akan kuambil dengan paksa." Dengan demikian dosa kedua orang muda itu sangat besar di hadapan Tuhan, sebab mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian, "Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Eli sudah tua sekali. Ia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Karena itu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal seperti itu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jangan begitu anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar disebarluaskan umat Tuhan. Jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya?" Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka, sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Tetapi Samuel yang masih muda bertambah besar dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika suatu benda diikat dengan tali dan diputar, ada gaya sentripetal, daya tarikan ke pusat lingkaran, dan gaya sentrifugal, daya dorongan keluar lingkaran. Jadi pada saat bersamaan ada 2 arah gerakan yang bertolak belakang. Pada pusat yang sama, di tempat Imam Eli melayani terlihat 2 kenyataan yang bertolak belakang. Di satu sisi ada Samuel,
Ia adalah pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli dan juga di hadapan Tuhan. Ia mendapat perhatian dan dukungan ibunya untuk melayani. Imam Eli pun memberkati orang tuanya sehingga Tuhan menambahkan 5 anak lagi. Dan Samuel bertumbuh besar dan semakin disukai Tuhan maupun sesama. Sebaliknya, di sisi lain ada anak-anak lelaki Eli. Mereka adalah orang durjana yang tidak mengindahkan Tuhan. Mereka memperlakukan persembahan umat sesukanya, juga mengambil paksa daging dan lemak yang bukan bagian mereka. Bahkan mereka tidur dengan para pelayan. Eli menegur, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Sebagai imam, tentunya Eli mengajari anak-anaknya untuk menghormati dan melayani Tuhan. Namun kenyataannya kedua anaknya menista Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hofni dan Pinehas memiliki jabatan sebagai imam, tetapi yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka terus berbuat jahat karena ayah mereka tidak mencegah mereka. Akibatnya mereka mencela Tuhan yang seharusnya mereka layani. Samuel juga melayani di tempat yang sama dengan Hofni dan Pinehas, tetapi ia memperlihatkan sikap yang sangat berbeda. Bagaimana hal ini terjadi? Samuel memiliki hati yang mau mendengarkan ajaran Eli dan menaati perintah Tuhan. Ia tidak hanya menerima jabatan imam, tetapi juga menjalankan tugasnya di hadapan Tuhan, sebagaimana semestinya. Hasilnya, ia menerima berkat pemeliharaan dari Tuhan dan kasih dari sesama. Di dunia di mana banyak orang melayani keinginan mereka sendiri, siapa yang akan kita layani? Lingkungan kita boleh sama, tetapi dengarkanlah dan taatilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Gembala yang agung, lembutkanlah hati kami agar sanggup mendengarkan suara-Mu di tengah riuhnya dunia, seperti domba yang mengenali panggilan gembalanya. Kiranya setiap telinga yang mendengar firman-Mu dan setiap hati yang taat kepadamu menemukan damai, sukacita, dan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.